Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali pada materi pokok bahasan kemiringan dan keruncingan. Serta tidak lupa pula sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Untuk pertemuan yang hari ini ya kita akan membahas tentang kemiringan dan keruncingan. Baiklah, kita masuk pada materi. Apa yang dimaksud dengan kemiringan? Yaitu kemiringan dapat dikatakan sebagai harga menunjukkan seberapa jauh distribusi itu menyimpang dari simetris. Ya, yang dimaksud dengan kemiringan itu tidak datar dan tidak tegak, ya. Artinya miring, ya. Tidak datar, tidak tegak, ya. Contohnya kita masuk pada materi yang ini, ya. Ada distribusi simetris, ada distribusi positif, ada distribusi negatif, ya. Artinya, kalau simetris, kurva di sini kiri dan kanannya itu sama. Jadi miringnya itu sama. Bentuk miringnya sama. Tapi kalau bentuk miringnya yang lebih ke kanan, maka di sini disebut dengan distribusi positif, ya, atau kurva positif, ya, miring ke kanan. Tapi kalau miring ke kiri disebut dengan distribusi negatif atau miring ke kiri atau kurva frekuensi negatif, ya. Selanjutnya, ya, koefisien kemiringan dilambangkan dengan alfa. Ketika alfa di sini dicari, didapatkan data atau nilai 0 atau sama dengan 0, maka itu disebut dengan kemiringan simetris. Simetrik atau simetris, ya. Seperti ini. Nah, berarti ini 0, ya. Alfanya itu 0 atau kemiringannya itu sama dengan 0. Jadi rata kiri dan kanannya itu sama. Tapi kalau yang di sini lebih dari 0, nilai koefisien kemiringan di sini lebih dari 0, artinya positif, maka disebut dengan koefisien kemiringan positif. Tapi kalau ke kiri, koefisien kemiringan negatif. Maksudnya di sini nilai yang dicari koefisien kemiringannya ini kurang dari 0, artinya negatif, ya. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Ya. Baiklah, kita masuk ke contoh biar tidak bingung, ya. Bagaimana kita mencari koefisien kemiringan? Contohnya kita bisa menggunakan rumus Pearson. Ya. Kita lihat di sini rumus Pearson di sini ternyata koefisien kemiringan sama dengan x aksen, ya. Ini x.2 ini, ya. Ini rata-rata, ya. Rata-rata dikurangi modus dibagi dengan simpangan baku atau kita menggunakan median. Ya, kalau menggunakan median maka sama dengan 3 dikali, ya, rata-rata dikurangi median dibagi simpangan baku. Ini kalau rumus yang pertama yaitu rumus Pearson. Rumus yang kedua yaitu menggunakan kuartil, ya. Menggunakan kuartil 3, kuartil 2, kuartil 3 dan kuartil 1, ya. Kuartil 3 dikurangi 2 kali kuartil 2 ditambah kuartil 3 dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ya. Atau bisa menggunakan rumus persentil, ya. Kalau menggunakan rumus persentil maka kita tentukan persentil ke 90 berapa, persentil 50, persentil 10, persentil 90, dan persentil 10 di sini kita cari terlebih dahulu, baru kita masukkan ke rumus koefisien kemiringan, yaitu menggunakan persentil. Ya. Untuk selanjutnya, ya, kita ada contoh biar tidak bingung bagaimana kita menentukan koefisien kemiringan di sini termasuk simetris, positif, atau negatif. Nah, contohnya misalkan ada tabel seperti ini. Kita yang pertama tentukan rumus yang mau kita gunakan, rumus yang mana? Rumus Pearson, kuartil, apa, persentil. Selanjutnya kita lihat di sini. Langkah yang pertama, tabelnya kita lihat di sini, ya. Ini kan tabel yang awal, ya, interval di sini 1, ya, ini ada 3 ini, ya. 1, kolom kedua, kolom ketiga. Yang keempat, 5 dan seterusnya ini tambahan sesuai dengan rumus yang mau kita gunakan. Yang pertama, tentukan rumus yang mau digunakan. Kita menggunakan, kebetulan saya menggunakan rumus Pearson yaitu rata-rata alfa, ya, atau koefisien kemiringan sama dengan rata-rata dikurangi modus dibagi dengan simpangan baku. Maka yang pertama kita tentukan rata-rata. Gimana menentukan rata-rata? Saya rumus rata-rata di situ kita lihat di sini means, ya, FI/XI dibagi N. Nah, untuk menentukan FI/XI, maka kita tentukan terlebih dahulu. Nah, tabel ini kita tentukan karena di dalam mencari rata-rata ada XI. XI itu titik tengah.
Makanya kita buat tabel yang selanjutnya ini, yang di sini, yang ke bawah ini ya. Titik tengah dari XI. Nah ini, X yang ini ya, titik tengahnya ini. Gimana cara mencari titik tengah? Sama dengan materi-materi yang sebelumnya, yaitu 31 ditambah 40 dibagi 2, dapat 35,5. 41 ditambah 50 dibagi 2, dapat 45,5. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Selanjutnya, ketika kita sudah ketahui XI-nya, maka kita lihat rumus min. Ada FI XI, berarti FI dikali dengan XI. FI-nya yang mana? FI-nya yang ini. Ya. FI-nya yang ke bawah ini ya. Setelah itu FI kali FI. Jadi 2 kali 35,5. Nah, makanya di sini ada tabel lagi. Kita buat tabel lagi yang selanjutnya. FI XI. Jadi FI-nya 2, XI-nya 35,5 dikalikan. Jadi di sini sama dengan 70. 3 FI-nya dikali dengan 45,5 XI-nya ini ya. Maka sama dengan 136,5. Ini dapat dari mana? Sama caranya. 277,5 didapat dari 5 kali 55,5 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya. Data di sini didapatkan data 6089. Maka FIXI sudah kita ketahui. FIX-nya ya ini 6089. N-nya yang mana? N-nya yang ini 80 ya. Setelah itu kita bagi. Ternyata rata-rata X-nya yang ini 76,11. Ya, kita bulatkan di sini ya. Nah, setelah itu karena kita menggunakan modus, maka kita tentukan FI di sini yang paling banyak muncul itu yang mana? Ternyata yang paling banyak muncul itu adalah 24 yang ini. Nah, ternyata letaknya modus ada di interval kelima. Kita kasih warna merah di sini. Nah, setelah itu kita tentukan BBMO ya. Batas bawah sebelum batas bawah kelas interval yang mengandung modus. Mana batas bawah? Ya ini 71 dikurangi 0,5 ya. 71 dikurangi 0,5 didapatkan 70,5. Terus panjang kelasnya yang mana? Panjang kelasnya ini. Dari interval ke-1 jaraknya kepada kedua 2, ketiga 3, keempat dan seterusnya. Maka salah satu caranya yaitu misalkan kita gunakan 41 kurangi 31 atau 50 kurangi 40 sama dengan 10. Setelah itu B1 di sini selisihnya ya ini frekuensi yang ini B1 yaitu selisihnya modus ya frekuensi yang modus di sini yang mengandung modus dikurangi dengan sebelumnya. Kalau B2 dengan sesudahnya. Jadi 24 dikurangi 13 berapa? B1 ini ya 11. Terus 24 dikurangi 21 berapa? Ya ini. Ini B2-nya. Setelah kita dapat ya BBMO sudah, P-nya sudah, B1, B2 kita masukkan ke rumus. Ternyata setelah kita masukkan ke rumus, BBMO-nya modusnya 70,05 ditambah 10 panjang kelasnya, B1-nya 11 tadi yang ini, B2-nya 3 ya. 11 tambah 3 di sini ternyata didapat 78,36. Nah, setelah rata-rata dan modus kita ketahui, maka kita cari ya ini simpangan baku. Bagaimana cara mencari simpangan baku? Kita sudah membahas pertemuan yang sebelumnya, maka yang paling gampang kita cari variannya dulu ya. Setelah varian kita kuadratkan menjadi simpangan baku. Jadi di sini kita lihat ya. Kita lihat simpangan baku adalah sampel yang besar karena di sini lebih dari 30, maka rumusnya pakai yang ini. Karena kita sudah membahas pertemuan yang sebelumnya, kalau kurang dari 30 gimana rumusnya? Kalau lebih dari 30 gimana rumusnya? Nah, ini varian S kuadrat ya ini. Kita cari F-nya sudah ada di sini. Terus XI-nya sudah ada. Terus X rata-ratanya sudah ada. Tapi di sini di rumus F XI minus X rata-rata ya. X aksen rata-rata dikuadratkan. Maka kita buat tabel lagi ya. XI ya ini yang tengah ini karena di sini permintaannya XI dikurangi X rata-rata ya. Yang XI dikurangi rata-rata, maka kita buat tabel yang ini. Nah, dari mana minus 40,6? Minus 40,6 di sini didapatkan dari XI dikurangi rata-rata. Ya ini XI-nya dikurangi rata-rata ini berapa? 76,11. Maka didapatkan data nilai minus 40,6. Terus minus 30,6 dapat dari mana? XI kita lihat. XI-nya ada di sini. 45,5 dikurangi rata-rata berapa?
dikurangi 76,11 didapatkan data minus 30,6 dan seterusnya sampai di bawah. Nah, setelah kita ketahui XI minus X rata-rata di sini, kita lihat rumus yang ada di sini. Ternyata di sini dikuadratkan. Nah, ini ya, dikuadratkan. Maka kita buat tabel lagi ya, buat kolom lagi yang ke bawah. Yang ini ya, tabelnya XI kali X rata X di sini dikurangi X rata-rata ini maksudnya ya, bukan kali ya. XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Jadi yang ini minus 40,6 dikuadratkan didapatkan data nilai 1648,36. Terus yang ini 936,36 dapat dari mana? Yaitu minus 30,6 dikuadratkan. Didapatkan data ini. Nah, setelah data ini dikuadratkan, kita lihat lagi di sini. Nah, yang ini sudah, maka selanjutnya dikali dengan F yang ini. F-nya yang mana? F-nya yang ada di sini. Jadi, data minus, data 1648,36 di sini dikalikan dengan 2, ditaruh di sini. Makanya kita buat tabel lagi. Nah, saya buat tabel lagi di sini ya. FI X yang ini, langsung buat tabel yang ini, taruh di sini. Setelah itu, yang XI dikurangi X kuadrat dikalikan dengan 2 didapatkan data ini. Jadi 1648,36 dikali dengan 2 FI didapatkan data ini. Terus yang ini dapat dari mana? Yaitu 936,6 dikalikan dengan 3. Dan selanjutnya sama ya, 2121,8 dapat dari mana? Yaitu 428,36 dikalikan dengan 5 ini. Dan seterusnya. Setelah kita dapat ini, maka kita jumlahkan. Ternyata jumlahnya 16.068,8. Nah, setelah itu kita ketahui ternyata jumlahnya ini sama dengan ini. Nah, makanya tinggal kita pindah, yaitu 16.068,8 dibagi F. F atau N. Ya, ini 80. Maka dibagi 80. Setelah kita dapat, maka kita bagi ya 16.068,8 dibagi 80 ternyata didapat 200,86. Nah, setelah kita ketahui varian ini kan rumusnya S kuadrat, sedangkan simpangan baku itu S. Makanya tinggal kita akarkan ya. Simpangan baku adalah S, maka akar dengan akar varian, akar S di sini. Maka variannya berapa? Akar 200,86. 200,86 ini dijadikan akar. Setelah itu kita lihat, kita cari pakai kalkulator ya. Akar 200,86 ini berapa? Sebenarnya 14,17. Nah, sudah kita ketahui ya. Rata-ratanya sudah tahu, ini rata-rata ya. Modusnya dari mana? Modusnya ini sudah kita ketahui. Simpangan bakunya dari mana? Ini simpangan bakunya dari sini. Baru kita masuk ke rumus ya. Masuk ke rumus ya. Sudah diketahui rata-ratanya 76,11, modusnya 78,36, simpangan bakunya 14,17. Maka masukkan langsung ke rumus yang mau kita gunakan, yaitu tadi ya, koefisien kemiringan rata-rata dikurangi modus dibagi simpangan baku. Kita masukkan di sini, ternyata didapatkan nilai minus 0,15879. Karena di sini minus, nah, di sini negatif ya. Sehingga koefisien kemiringan bernilai minus 15.879 ya. Lebih kecil dari 0 karena di sini minus karena sehingga lebih kecil dari 0, sehingga di sini koefisien kemiringan disebut bersifat negatif atau miring ke kiri. Ya, itu ya. Terus sekarang kita mencari keruncingan ya, koefisien keruncingan, runcing atau tajam ya. Nah, ini contohnya. Kalau kurvanya di sini tajam ke atas, lancip, maka di sini disebut dengan leptokurtik atau nilainya kalau kita cari koefisien keruncingan nilainya lebih dari 0,263. Tapi kalau misalkan di sini sama persis dengan 0,263, maka ini sedang atau disebut dengan mesokurtik. Sedang atau tidak terlalu tinggi. Kalau di sini kita lihat kurva frekuensi yang puncaknya tidak terlalu tinggi atau tidak mendatar. Jadi sedang di sini. Maka nilainya sama persis dengan 0,263. Bagaimana kalau misalkan di sini kurang dari, nah ini tumpul ya, gambarnya tumpul. Makanya di sini disebut platykurtik, sebuah distribusi yang mempunyai kurva frekuensi dengan puncak landai atau tumpul. Nah, langsung kita masuk materi selanjutnya. Yaitu untuk menentukan koefisien keruncingan, kita menggunakan rumus kuartil persentil ya.
Jadi kurtosis ya, setengah dikali kuartil ketiga dikurangi kuartil 1 dibagi dengan persentil 90 dikurangi persentil 10 ya. Langsung masuk ke contoh soal. Kita lihat di sini ternyata ada tabel. Kita disuruh menentukan. Diketahui tabel yang ada di sini, tentukan keruncingan di sini masuk leptokurtik, lancip, mesokurtik sedang, atau platkurtik tumpul. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita tentukan rumus kurtosisnya. Nah, kita lihat di sini rumusnya yang ini. Maka yang pertama, biar kita tidak bingung dalam mencari kuartil dan persentilnya, kita tentukan buat tabel lagi, di sampingnya kita lanjutkan tabel kolomnya ya. Frekuensi kumulatif. Kumulatif itu kan dijumlahkan ya. Jadi kumulatif di sini 2. Kenapa kok 2? Karena di sini ada 2. Di sini 5. Kenapa kok 5? Karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Terus di sini 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13 sama dengan 23 dan seterusnya. Nah, baru setelah itu tentukan K1, K3, P10 dan P90. Yang pertama tentukan K1. Maka tentukan letaknya yang pertama ya. K1 kuartil pertama, maka di sini langsung kita masukkan ya ini. Kuartil 1 letaknya data ke 1/4 80. N-nya di sini 80 ya ini ya. N-nya 80 ditambah 1 ya. Dikali 1/4 didapatkan data 20,25. 20,25 ini didapat dari mana? Kita lihat di frekuensi kumulatif. Ternyata ada di sini. Kalau di 2 tidak mungkin, 5 tidak mungkin, 10 tidak mungkin. Kenapa kok 10 tidak mungkin? Karena 10 di sini jaraknya 6 sampai dengan 10. Kalau 5 dari berapa? 3 sampai 5. 2 dari berapa? 0 sampai 2. Maka adanya di sini 23. Kenapa kok 23? Karena di 23 ini sebenarnya data dari 11 sampai dengan 23. Ini kuartil 1. Maka kalau sudah ketahui letaknya kuartil 1, maka kita tentukan batas bawah ya, batas bawah yang mengandung kuartil 1 yaitu 61 dikurangi 0,5 didapatkan data 60,5. Panjang kelasnya sama seperti yang tadi ya. Misalkan kita ambil yang pertama di sini 41 dikurangi 30 sama dengan 10. Frekuensi yang mengandung frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif sebelum, jadi FK ini sebelum yang mengandung kuartil. Jadi sebelumnya frekuensi kumulatif 23 ini berapa? Yaitu 10. Ini ya. Kalau F kecil di sini frekuensi kumulatif, frekuensi yang mengandung kuartil 1 ya, KI1 ya. Frekuensinya ada berapa? Ya ini ada 13 yang ini. Ini ya. Jadi yang 10 ini dari mana? Ya ini sebelum kumulatif, sebelum kuartil ke 1. Kalau FK1 yaitu frekuensi yang mengandung ini. Jadi frekuensinya ada 13. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya. Tidak asing lagi mungkin buat Anda ya. Kita masukkan K1 PB K1 panjang gelar P tambah P 1/4 N dikurangi F. Ini kumulatif tadi ya, yang ini 10. Yang ini frekuensinya yang 13 ini. Jadi kita masukkan, ternyata didapat K1-nya 67,69. Kita cek 67,69 ini masuk di sini apa tidak? Kita lihat ternyata di sini 61 sampai 70. Ternyata benar ya. 67,69 ini antara ini masuk di sini. Nah, setelah itu kita tentukan K3. Tadi K1 sudah, tentukan K3. Yang pertama sama, tentukan letaknya. Jadi letaknya 3, data ke 3 karena di sini K3 3/4 dikali 80 plus 1 dapatkan data 60,75. Sehingga 60,75 di sini kita lihat 47 tidak mungkin, adanya 68 di 68. Kenapa kok 68? Karena di 68 di sini adalah 48 sampai 68. Maka kita tentukan di sini ya. BB ya, kuartil ketiga, jadi 81 dikurangi 0,5 dapat ini. Panjang kelasnya sama seperti tadi. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi sebelum kelas kuartil ketiga maka 47 ya ini. Terus frekuensi yang mengandung kuartil ketiga berapa? Ya ini, yang di sini 21. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya, seperti biasanya. Karena di sini yang ketiga maka kita masukkan ketiga ya, yang ini langsung ketiga ya. BB-nya yang ini 60,5 ditambah 10 dikali 3/4 kali 80 dikurangi 47 ya. Ini dalam kurung ini sebenarnya ini ya.
dibagi 21 ya. 21-nya dari mana yang ini? Didapatkan data 66,69. Ini K3. Nah, baru K1, K3 sudah diketahui, maka kita cari P90 dan P10. Selanjutnya yang ini. Yang pertama tentukan letaknya sama dengan yang tadi kita menentukan letak kuartil ya. Karena di sini 10 maka persentil itu kan per 100 ya. Data ke per 100. Jadi kalau 10 sini langsung masukkan 10 per 100 kali 80 per 1. Ternyata di sini 8,1. 8,1 di mana? 2 tidak mungkin 5, ternyata ada di sini. Ya ini. Di sini. Setelah itu BB-nya BB ya, batas bawah sama seperti tadi 51 kurangi 0,5 didapatkan data ini. Panjang kelasnya sama, frekuensi ini. Frekuensi kumulatif sebelum persentil ke-10 berarti yang di sini. Sedangkan frekuensi yang di sini yang ini. Kita masukkan ke rumusnya ini. Sama seperti tadi langkah-langkahnya ternyata didapat 56,5. Setelah itu persentil 90 sama. Caranya kita tentukan letaknya, maka kita masukkan 90 per 100 kali 80 tambah 1 didapatkan data 72,9. 72,29 di mana? 68 tidak mungkin kan? Ada di sini ternyata. 90 di sini. Ya. Karena 72 di sini, 72,9 ini ada di 80 maksudnya ya. Jadi 80 di sini datanya sebenarnya itu mulai dari 69 sampai 80. Karena di sini 72 maka masuk di sini. Tentukan yang pertama BB ya, batas bawah 91 kurangi 0,5 ya. Didapatkan 90,5, panjang kelasnya sama, frekuensi kumulatif sebelum ya. Berarti sebelum ini maka yang ini. Kalau frekuensi yang mengandung kuartil persentil ini ya, maaf, ini persentil ini. Cuma tulisannya belum diganti ya. Ini frekuensi kumulatif sebelum persentil 90, kalau yang ini frekuensi kumulatif, frekuensi yang mengandung persentil ke 90. Frekuensi yang mengandung persentil ke 90. 90. Yang mana? Yang ini. Maka yang ini 12 ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini rumusnya, rumus persentil ya. Sama dengan yang di atas di sini. Dapat 93,33. Selanjutnya, ketika sudah kita ketahui kuartil 1 ini K1 seperti ini ya. K3-nya 66,69, persentil 1 ya. 56,5, persentil 90, 93,33. Langsung kita masukkan ke rumus kurtosis, yaitu setengah dikali K3 dikurangi K1 per P90 kurangi P10. Kita masukkan datanya, didapatkan data minus 0,0135759 atau kita bulatkan minus 0,114. Karena di sini minus, maka minus di sini lebih kecil dari 0,263. Sehingga tergolong platykurtik atau memiliki puncak landai atau tumpul. Nah, kita lihat di sini tadi ya. Di sini kurang dari ini berarti puncak landai atau platykurtik ya. Itu. Jadi cara kita mencari koefisien kemiringan dan keruncingan mengikuti langkah-langkah seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa latihan ya. Di sini didapatkan ada tabel ya. Kita lihat ternyata di sini ada 3 kolom ya di bawah. Ada interval kelas ke-1, kelas ke-2, 3, 4 dan nilai ya. Interval nilai 66 sampai 70, 71 sampai 75, 76 sampai 80 dan seterusnya. Frekuensinya ya kita lihat 66 sampai 70 ada 2. 71 sampai 75 ini ada 3 dan seterusnya. Nah, kita tentukan apakah di sini masuk simetris positif atau negatif, atau di sini kalau kita lihat koefisien kemiringan termasuk leptokurtik, mesokurtik atau platykurtik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk cara-caranya di sini Anda cek lagi di depan ya, di pembahasan di depan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.